Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Tabipun. Kami dari kelompok 7 RBL TPB 6B ingin mempresentasikan tentang pembuatan motor listrik sederhana menggunakan konsep gaya Lorentz. Tapi sebelum itu kenalan dulu yuk dengan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Dian Fitriani dengan NIM 1214304. Yang kedua, ada Fahmi Hidayat dengan NIM 121430012. Yang ketiga, Aulia Yani Fauzia dengan NIM 121430018. Yang keempat, Nia Aprilia dengan NIM 121430022. Yang terakhir, Vista Sari Afifah dengan NIM 121430026. Motor listrik sederhana. Apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Maka besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Lalu, apa sih gaya Lorentz dan MLS itu? Motor listrik merupakan sebuah perangkat yang dapat mengubah energi listrik ke energi mekanik atau yang biasa disebut dengan gerakan yang membuatnya dapat melaju di jalanan. Perubahan dari energi listrik menjadi energi mekanik dilakukan dengan mengalirkan arus listrik sehingga menghasilkan medan magnet yang disebut dengan elektromagnetik. Motor satu ini dikelompokkan menjadi dua jenis yang terdiri dari motor DC dan AC yang dibedakan menjadi dua, yaitu motor induksi (induction motor) serta motor sinkron (synchronous motor). Pada percobaan ini, kelompok kami akan membahas tentang motor listrik sederhana dengan arus DC. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah baterai 1,5 volt, lakban, magnet, kawat tembaga 0,1 mm, kawat tembaga 0,5 mm. Lalu bagaimana sih cara pembuatan dari motor listrik sederhana ini? Yang pertama, siapkan semua bahan dan alatnya. Kemudian, potonglah kawat 0,5 mm menjadi 2 buah. Lalu buat lingkaran di ujung kawat untuk tempat perputaran kumparan. Tempelkan 2 buah tempat perputaran di ujung baterai dengan lakban hitam. Lalu potonglah kawat tembaga 0,1 mm menjadi 3 bagian. Lalu letakkan magnet di atas dan di tengah baterai. Langkah selanjutnya ialah buatlah variasi 2, 3, dan 5 lilitan. Nah, berikut video pembuatannya. Prosedur percobaan yang pertama ialah letakkan kumparan di antara 2 lubang. Yang kedua, variasikan dengan kumparan 2, 3, dan 5 lilitan. Tips jika tidak terjadi perputaran, maka kalian dapat memposisikan magnet sampai berputar.
Prinsip kerja motor DC secara umum memiliki 4 prinsip. Yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Yang kedua, jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Yang ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar dan torque untuk memutar kumparan. Yang keempat, motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Prinsip kerja motor DC secara sederhana digambarkan bahwa interaksi dua kutub magnet akan menyebabkan perputaran pada motor DC. Ketika gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet yang dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar sekitar 180 derajat. Berikut pembahasan berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan ya. Terjadinya perputaran pada kumparan sama halnya dengan jarum jam. Dijelaskan pada kaidah tangan kanan gaya Lorentz di mana arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Sehingga gaya Lorentz tegak lurus dengan inti kumparan yang dialiri arus listrik atau tegangan sehingga memiliki medan magnet dalam kumparan. Kumparan dapat bergerak karena adanya gerakan tolak-menolak antara medan magnet dalam kumparan dan magnet itu sendiri. Pada variasi lilitan, hasil yang didapatkan adalah semakin banyak lilitan, maka perputaran pada kumparan semakin cepat. Untuk kekurangan dari percobaan ini ialah yang pertama, daya tidak tahan lama, yang kedua, putaran mesin tidak cepat ataupun lambat, yang ketiga, tidak bisa di-charge atau isi ulang, yang keempat, hanya dapat digunakan untuk alat yang kecil dan tidak berat, dan yang kelima adalah mesinnya lemah. Untuk kelebihan dari motor listrik sederhana ini, untuk ukurannya portable dan dapat dibawa kemana-mana. Yang kedua, hemat biaya pembuatan. Yang ketiga, tidak memakai banyak daya listrik. Untuk saran pengembangan, sebaiknya motor yang dibuat dapat dimodifikasi dan dikembangkan menjadi lebih baik dalam segi daya, kekuatan, dan kecepatan putaran mesin, sehingga motor dapat digunakan di berbagai alat sesuai kebutuhan. Sekian dari kelompok kami, thank you semuanya.